warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mega Dulista. Di video kali ini saya akan menceritakan atau membahas tentang CPNS, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang atau yang disingkat dengan SKB. Untuk teman-teman yang sudah lulus Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD pada tes sebelumnya, nantinya akan melanjutkan di Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB. Gimana sih caranya untuk bisa lulus SKB? Untuk SKB itu diambil 3 peringkat pertama atau 3 terbesar dari pendaftar atau calon pendaftar CPNS. Dari ketiga peserta yang lolos seleksi kompetensi dasar, mereka akan berebut menjadi peringkat 1, dan peringkat 1 ini adalah salah satu yang pastinya akan lolos atau akan lulus menjadi calon pegawai negeri sipil. Karena seleksi CPNS itu hanya ada 3, yaitu ketika sudah lulus tes administrasi dan dilanjutkan dengan tes SKD, dan tes terakhir adalah tes SKB. Gimana sih caranya agar bisa lolos tes SKB? Teman-teman, yang pertama harus datang tepat waktu, maksudnya datang minimal 30 menit sebelum melaksanakan tes SKB. Karena untuk maksudnya mengetahui lingkungan sekitar, gimana sih lingkungan sekitar, maksudnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang akan dilakukan tes SKB tersebut. Terus kedua, jangan lupa teman-teman tuh harus belajar sesuai dengan apa yang teman-teman daftar, yaitu misalkan seperti saya pengadaan barang jasa, jadi harus belajar sesuai dengan jurusan atau formasi yang saya daftar. Misalkan pengadaan barang jasa tentang kontrak, tentang pengadaan langsung, penunjukan langsung. Misalkan ketika guru matematika, berarti teman-teman harus belajar sesuai dengan formasinya, tentang guru, tentang matematika, tentang perhitungan dan lain sebagainya. Misalkan mengambilnya yaitu jurusan kesehatan atau rekam medis, teman-teman juga harus belajarnya sesuai dengan bidang itu. Jangan sampai daftarnya rekam medis tapi belajarnya guru, itu sangat-sangat tidak nyambung, akan gagal 100%. Itu sangat-sangat tidak nyambung, akan gagal 100%. Itu permisalan. Terus ketiga, pokoknya sebisa mungkin diminimalisirkan kegrogian teman-teman untuk menghadapi tes seleksi kompetensi bidang, karena tesnya itu menggunakan komputer atau yang disebut dengan CAT. Terus jangan lupa sebelum melakukan tes itu, pertama harus minta doa restu kepada orang tua. Terus yang punya suami atau istri harus minta doa restu sama suami atau istri. Terus minta doa teman-teman sekelilingnya atau lingkungan yang kalian cintai dan sayangi, karena doa mereka itu doa yang paling mujarab. Seperti saya itu doa paling mujarab itu doa ibu saya, karena ibu saya pingin sekali anaknya menjadi seorang ASN. Jangan lupa berdoa apa aja sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus kunci pertamanya itu hanya 1, teman-teman harus harus mengalahkan peserta lainnya. Misalkan pasti ada 3, kalau diambilnya hanya 1, berarti pesaingnya Anda hanya 2, 3 sama kalian. Kalian harus menyingkirkan 2 ini. Berdoalah apakah mereka nggak datang atau mereka nilainya di bawah kalian. Itu doa paling mujarab. Selama mengikuti tes itu jangan sampai grogi, karena nanti akan terganggu sama penjaganya atau panitia untuk meminta tanda tangan, atau biasanya ketika Anda kanan kiri biasanya akan di remind atau diingatkan kenapa Anda atau teman-teman
menengok kanan kiri. Jadi lebih tepatnya teman-teman tuh harus harus fokus, harus konsentrasi sesuai bidangnya, terus harus menguasai materi yang didaftar. Kunci utama agar lolos itu ya teman-teman harus menguasai bidangnya. Tetapi ketika teman-teman mendaftar formasinya guru, ketika temennya ada yang punya sertifikat pendidik atau serdik, berarti teman-teman paling enggak tuh cari yang formasinya ada 2. Temannya yang punya serdik atau sertifikat pendidik terus Anda tidak, otomatis kalian akan gagal. Soalnya ketika yang punya serdik itu terus SKD-nya itu nilainya ikut 3 besar, berarti otomatis nanti ketika SKB itu nilainya tuh sempurna atau 500 atau dipastikan pasti lulus. Itu sih. Terus yang penting usaha dipelajari apa materinya, fokus. Paling enggak misalkan misalkan pertanyaannya sangat banyak, panjang kali berkali, yang dibaca itu pertanyaannya dulu baru materinya itu dibaca ya. Itu sih kurang lebihnya waktu saya mengikuti tes SKB. Yang penting kenapa saya skornya 265 itu lolos, karena pesaing saya ini yang 2 itu nilainya di bawah saya. Jadi saya termasuknya orang yang sangat beruntung karena nilai saya skor 265 tapi lolos. Alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi seorang calon pegawai negeri sipil karena belum melakukan latsar sehingga masih disebut sebagai CPNS. Tapi ketika nantinya sudah mengikuti kegiatan latsar, nanti C-nya itu akan hilang ya. Nanti setelah ketika saya latsar, nanti saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengikuti latsar. Apa saja sih selama mengikuti kegiatan latsar. Untuk saat ini saya akan mengikuti kegiatan latsar karena dilakukan dengan daring atau online, sehingga kegiatannya harus 3 bulan atau setara dengan berapa jam gitu. Dan terima kasih sudah menonton video aku atau video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.